Episode 41. Sayang, kamu ini lucu sekali. Cubit kecil Raihan pada hidung mancung Eliza. Atau jangan-jangan Kak Rai adalah Mas Abdul? Tanya Eliza lagi membuat Raihan semakin gemas. Maaf sayang, sudah bohongin kamu. Saya cuma pingin mengenali kamu waktu itu. Ucap Raihan menggenggam tangan Eliza. Jadi Kak Rai adalah Mas Abdul orang yang sama? Dan sekarang Kak Rai akan ke perusahaan sebagai Mas Abdul untuk menyelidiki Ron? Ucap Eliza menebak. Benar sekali sayang. Raihan heran sebenarnya kekasihnya ini pintar tapi juga polos. Tapi itu yang membuatnya semakin menyukai Eliza. Ya sudah, kamu berangkat kerja dulu, nanti saya agak siang. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Reno. Raihan mengambil HP di sakunya lalu mengirim pesan pada Reno. Ya sudah, Eliza berangkat kak. Eliza pun menaiki sepeda metiknya. Hati-hati ya sayang, teriak Raihan saat Eliza sudah melajukan sepeda metiknya. Beberapa menit kemudian, Eliza sampai di perusahaan. Setelah memarkirkan sepedanya, Eliza pun beranjak berlari kecil di lobi memasuki perusahaan. Aku telat 10 menit, pasti Mbak Erli marah, gumam Eliza. Bruk, tak sengaja Eliza menabrak seseorang sehingga dirinya terjatuh bersamaan orang yang ia tabrak. Kenapa nggak sakit ya? Padahal kan aku terjatuh, gumam Eliza sambil menutup mata. Sedangkan seseorang yang ditabrak Eliza hanya terdiam mematung, dengan seringnya di bibirnya memandangi Eliza yang memejamkan mata di atas tubuhnya. Jolie, seru orang itu membuat Eliza membuka matanya. Kia, teriak Eliza seketika bangun karena menyadari dirinya terjatuh di atas tubuh seseorang dan orang itu adalah Ron. Anda tidak apa-apa tuan? Tanya John, asisten Ron. Ron pun ikut bangun dan mengangkat tangannya memberi kode pada John bahwa dirinya tidak apa-apa. Mati aku, kenapa harus orang ini yang kutabrak? Gumam Eliza dalam hati. Maaf tuan, ucap Eliza menunduk. Jolie, atau cantik, ucap Ron tersenyum tak memalihkan sedikit pun pandangannya pada Eliza. Kita bertemu lagi Jolie, aku mencarimu selama ini. Ron masih terus memandang Eliza. Maaf tuan, Anda salah orang, ucap Eliza kesal. You don't remember me? Kamu tidak ingat saya? Ucap Ron seraya memegangi tangan Eliza. Eliza pun merasa kaget dan berusaha melepaskan tangan Ron. No, please let go of my hands. Tidak, tolong lepaskan tangan saya, ucap Eliza. Tidak akan sebelum kamu kasih tahu siapa namamu Jolie. Ron masih memegangi tangan Eliza. Ini orang kok memaksa sekali? Eliza yang merasa kesal pun menggigit tangan Ron, tapi Ron tak bergeming, masih dengan seringnya di bibirnya seperti tidak merasakan apapun. Eliza pun tak menyerah, ia pun menendang kaki Ron dan berhasil membuat Ron kaget. Pekik Ron refleks melepas tangan Eliza. Maaf tuan, Eliza terpaksa bersikap begini karena Anda tidak sopan. Eliza tidak akan memberitahu nama Eliza pada Anda. Permisi, ucap Eliza berlari kecil meninggalkan Ron. Menarik, jadi namamu Eliza? Ron tertawa dengan kepolosan Eliza. John cari tahu siapa gadis itu dan alamatnya. Perintah Ron kemudian melanjutkan berjalan menuju ruang kantor yang sudah disiapkan untuknya. Eliza, gumam Ron, saat ini sedang duduk di kantornya memandangi bekas gigitan Eliza di tangannya. Akhirnya aku bisa menemukanmu, gadis penyelamatku. Sekian tahun aku mencarimu dan sekarang akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Ron pun kembali larut dalam ingatan masa lalunya. Episode 42. Flashback on. Beberapa tahun yang lalu, saat itu Ron sedang berkunjung ke kota Yeye, melihat tanah yang akan dibangun untuk cabang perusahaannya. Saat itu, ia berdiri di pinggir jalan dan sedang fokus dengan ponselnya, tanpa ia sadari ada sebuah papan reklame besar yang hampir lepas tepat berada di atasnya. Paman, awas, Brooke, teriak seorang gadis berseragam sekolah SMU mendorongnya hingga terjatuh. Brad, papan reklame besar itu jatuh tepat di mana Ron berdiri. Seandainya Ron masih di tempat itu, pasti dia tidak akan selamat. Ron tercengang, tak percaya hampir saja nyawanya melayang. Ia masih menatap gadis kecil berseragam sekolah itu berada di atas tubuhnya, sedang memejamkan mata. Ya Tuhan, gadis ini telah menyelamatkan nyawaku, batin Ron yang masih menatap gadis itu. Anda tidak apa-apa tuan, seru John hendak membantu Ron untuk bangun. Tapi ditolak oleh Ron dengan kode tangan karena ia masih memperhatikan gadis yang ada di atas tubuhnya. Kita masih hidup ya paman, ucap gadis itu yang tak lain adalah Eliza yang masih bersekolah. Ron pun tersenyum menatap senyum manis Eliza. Au,
Pokik Elijah kembali terduduk saat mencoba berdiri merasakan sakit pada kakinya. Ron yang melihat pun panik. "Kamu kenapa, Julie?" tanya Ron sambil melihat kaki Elijah. "Gak apa-apa, Paman. Mungkin kaki aku cuma terkilir," ucap Elijah memegang kakinya. "Sini saya lihat, Julie." Ron pun melepas sepatu Elijah dan perlahan ia memijit kaki Elijah dengan teknik urut untuk mengobati kaki terkilir Elijah. "Tahan ya, agak sakit," ucap Ron. "Ah," teriak Elijah saat kakinya ditarik Ron. "Paman sakit, nanti kalau saya nggak bisa jalan gimana pulangnya? Mama pasti nyariin," sewot Elijah. Sedangkan Ron tersenyum mendengar ucapan Elijah. "Kalau nggak bisa jalan nanti saya gendong, Julie," ucap Ron meletakkan kaki Elijah perlahan. "Nah, sekarang kamu gerakin kaki kamu," ucap Ron. Iya, hebat Paman. Sekarang sudah nggak sakit lagi, bisa digerakin." Elijah berdiri dan loncat-loncat kecil melatih kakinya yang habis terkilir. "Paman ternyata hebat. Paman tukang pijit ya?" tanya Elijah polos masih menggerak-gerakkan kakinya. Mendengar ucapan Elijah, Ron pun tertawa. "Julie, aku bukan tukang pijit. Teknik seperti ini biasa bagi orang yang berlatih taekwondo dan bela diri," ucap Ron mendekati Elijah. "Julie, terima kasih ya. Kamu sudah menyelamatkanku." "Aku berhutang nyawa padamu." "Sama-sama, Paman." "Oh iya, Paman. Jangan panggil aku Julie karena itu bukan namaku," protes Elijah karena Ron memanggilnya Julie yang berarti cantik dalam bahasa Prancis. "Kamu juga panggil aku Paman? Apa aku sudah setua itu?" Ron tak mau kalah ikut protes juga. "Jadi belum tua ya, Paman? Padahal terlihat seperti omku. Hehe." "Ya udah, aku panggil om saja," tawa Elijah sambil memakai sepatunya kembali. John yang memperhatikan sedari tadi tersenyum menahan tawa karena baru kali ini ada yang berani mengatai tuannya, dan Ron bukannya marah tapi terlihat malah tersenyum senang. "Terserah kamu saja, Julie. Sekarang katakan nama kamu siapa, dan aku harus membalas pertolonganmu dengan cara apa?" tanya Ron. "Paman, kata Mama tidak boleh sembarangan kasih tahu nama pada orang yang gak dikenal, dan menolong orang itu harus ikhlas." "Ya sudah, saya pergi dulu ya, Paman. Dah," ucap Elijah berlari meninggalkan Ron yang terdiam terkesima dengan kata-kata Elijah. "Gadis baik, gadis penyelamatku. Akan aku tunggu sampai kau dewasa. Aku akan membalas kebaikanmu," gumam Ron menatap kepergian Elijah dengan seringai di bibirnya. "Sepertinya aku sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan gadis kecil itu." Flashback off. "Jadi kamu sekarang sudah dewasa ya, Julie? Kamu semakin cantik. Pantas aku mengarahkan semua anak buahku untuk mencarimu di seluruh kota Yi. Kamu tidak pernah ditemukan. Ternyata kamu berada di kota XX ini," gumam Ron yang pikirannya dipenuhi tentang Elijah.